Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coretan Ayana Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Desi, seorang wanita berusia 35 tahun yang kaya raya, kini hidup kesepian di rumah megahnya setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan. Dikelilingi kemewahan, namun hatinya kosong. Di sisi lain, Sardi, seorang buruh bangunan berusia 30 tahun yang sederhana, bekerja keras untuk menghidupi keluarganya di desa. Ketika ia ditugaskan untuk merenovasi rumah Desi, dunia mereka yang berbeda mulai bersinggungan. Pada awalnya, Desi hanya melihat Sardi sebagai pekerja biasa. Namun di balik kekar dan ketangguhannya, Sardi memiliki hati yang hangat dan penuh kebaikan. Setiap percakapan kecil mereka berkembang menjadi perasaan yang tak terduga. Namun, perjalanan cinta mereka tidak mudah. Desi harus menghadapi sindiran dari orang-orang di sekitarnya, sementara Sardi merasa dirinya tak pantas mendampingi wanita dari dunia yang jauh berbeda darinya. Akankah cinta mereka bisa mengatasi perbedaan itu? Desi, di usia 35 tahun, memiliki segalanya, rumah mewah, bisnis yang sukses, dan gaya hidup penuh kemudahan. Sebagai seorang wanita anggun dan berpendidikan dari keluarga terpandang, ia tampaknya hidup sempurna. Namun, di balik segala kemewahan, ia merasa sangat kesepian. Suaminya yang merupakan seorang pengusaha sukses meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan tragis. Sejak itu, meskipun banyak pria kaya yang berusaha mendekatinya, ia merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirinya. Desi bukan wanita yang hanya bergantung pada kekayaan. Ia turut mengelola perusahaan suaminya dan memastikan semuanya berjalan lancar. Meski begitu, kesepian tetap menyelimutinya. Ia tidak memiliki anak, dan keluarganya lebih peduli pada status sosial dan kekayaan daripada dirinya sebagai manusia. Malam-malamnya sering dihabiskan dalam kesunyian, bertanya-tanya apakah kebahagiaan sejati masih bisa ia temukan. Setiap hari, ia berinteraksi dengan rekan bisnis, bertemu klien di restoran mewah, atau menghadiri acara sosial, namun semuanya terasa hampa. Ia ingin merasakan kasih sayang yang tulus, bukan karena hartanya, melainkan karena dirinya sendiri. Di sisi lain, Sardi adalah pria sederhana yang menjalani hidup dengan penuh kerja keras. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya seorang petani, dan ibunya meninggal ketika ia masih remaja. Sebagai anak sulung, ia harus bekerja keras demi menyekolahkan adik-adiknya. Sardi datang ke kota dengan harapan bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, tanpa ijazah tinggi dan koneksi, satu-satunya pilihan yang ia punya adalah menjadi buruh bangunan. Meskipun pekerjaan itu berat dan penghasilannya pas-pasan, Sardi tidak pernah mengeluh. Baginya, yang terpenting adalah tetap bekerja dan mengirimkan uang ke kampung untuk keluarganya. Sardi dikenal sebagai pria yang jujur, pekerja keras, dan lebih suka menyelesaikan tugasnya dengan tenang. Meskipun fisiknya keras dan tangannya kasar akibat pekerjaan berat, hatinya lembut. Ia selalu peduli dengan teman-temannya dan siap membantu mereka yang kesulitan. Sardi tidak pernah bermimpi untuk hidup dalam kemewahan. Baginya, memiliki tempat berteduh, makan secukupnya, dan menabung untuk masa depan keluarga sudah cukup. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang ia inginkan, cinta sejati. Desi dan Sardi hidup di dunia yang sangat berbeda. Desi tinggal di rumah mewah dengan taman yang luas, sementara Sardi tinggal di kamar kos kecil. Desi mengendarai mobil mewah dengan sopir pribadi, sedangkan Sardi naik motor tua yang sering mogok. Bagi Desi, buruh bangunan adalah orang-orang yang bekerja di bawah teriknya matahari, yang hanya ia anggap sebagai pekerja biasa. Sementara Sardi melihat wanita seperti Desi sebagai bagian dari dunia yang jauh dari jangkauannya. Cantik, berkelas, dan hidup dalam kemewahan yang sulit ia bayangkan. Mereka tidak memiliki alasan untuk bertemu, namun takdir memiliki rencana lain. Sebuah proyek renovasi rumah Desi menjadi titik awal pertemuan mereka. Desi sudah lama ingin merenovasi beberapa bagian rumahnya yang mulai tampak usang. Rumah megah peninggalan suaminya itu memiliki arsitektur klasik dengan sentuhan modern, namun beberapa bagian perlu diperbarui. Meskipun tinggal sendiri,
Desi ingin rumahnya selalu tampak sempurna, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk menjaga citranya di hadapan teman-teman sosialitanya. Setelah mencari rekomendasi, Desi memutuskan untuk menyewa jasa kontraktor yang cukup terkenal di kota. Tim pekerja, termasuk Sardi, pun datang ke rumahnya untuk memulai renovasi. Pada awalnya, Desi hanya melihat mereka sekilas dari balkon rumahnya. Bagi Desi, mereka hanyalah pekerja yang datang untuk menyelesaikan tugas mereka. Sardi, di sisi lain, tidak terlalu memperhatikan Desi. Bagi Sardi, rumah besar bukanlah hal yang asing. Setiap hari, ia bekerja merenovasi rumah-rumah mewah milik orang kaya, namun mereka semua hanya klien biasa. Namun, ada sesuatu yang membuat Sardi penasaran. Saat ia mengangkat kantong semen, ia melihat sekilas sosok Desi berdiri di balkon mengenakan gaun santai berwarna pastel. Desi tampak berbeda dari kebanyakan klien wanita yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Ia terlihat tenang, bahkan sedikit melamun, dan kesan misterius dalam dirinya membuat Sardi mulai bertanya-tanya dalam hati. Pada hari pertama renovasi, semuanya berjalan lancar hingga sebuah kesalahan kecil terjadi. Seorang pekerja salah memasang material di salah satu sudut taman, sehingga Desi turun tangan untuk menegur mandor proyek. Sardi, yang saat itu sedang mengangkat bata di dekatnya, mendengar percakapan Desi. Suaranya lembut tetapi tegas, tanpa nada marah, namun jelas menunjukkan ketidakpuasan atas kesalahan tersebut. Ketika Desi melangkah melewati area proyek, ia hampir menginjak sebuah paku panjang yang tertinggal di lantai. Sardi, yang melihat kejadian itu, segera bergerak cepat, meraih lengannya dengan kuat, dan menariknya mundur. Desi terkejut. Ia tidak menyangka seorang buruh bisa dengan spontan menyelamatkannya. "Hati-hati, Bu, bisa kena paku," kata Sardi, masih memegang lengannya sejenak sebelum buru-buru melepaskannya. Desi mengangguk, sedikit canggung. Ia memang tidak terbiasa disentuh orang asing, apalagi seseorang seperti Sardi. Namun, dalam beberapa detik itu, ia menyadari sesuatu. Tangan Sardi kasar dan penuh luka bekas kerja keras bertahun-tahun. "Terima kasih," jawab Desi singkat, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Sardi hanya tersenyum kecil dan kembali bekerja. Bagi Sardi, itu bukan masalah besar. Namun sejak saat itu, Desi mulai memperhatikan pria itu dengan cara yang berbeda. Hari-hari berlalu, dan proyek renovasi berjalan dengan baik. Desi, yang awalnya hanya melihat Sardi sebagai pekerja biasa, mulai tanpa sadar memperhatikannya lebih sering. Ia menyadari bagaimana Sardi bekerja lebih cepat daripada yang lain, selalu membantu teman-temannya tanpa diminta, dan bagaimana ia tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaan itu berat dan dilakukan di bawah terik matahari. Suatu hari, saat Desi duduk di teras sambil membaca buku, ia tanpa sadar memperhatikan Sardi yang sedang bekerja di dekat pagar. Mata Desi tak lepas dari sosok pria itu yang dengan penuh ketelitian memastikan setiap bata terpasang dengan sempurna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Desi merasa penasaran pada seseorang yang sangat berbeda darinya. Namun, ia belum menyadari bahwa perasaan itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Renovasi rumah Desi semakin menunjukkan kemajuan. Awalnya, Desi hanya mengamati dari jauh bagaimana para pekerja menyelesaikan tugas mereka, namun tanpa ia sadari, matanya selalu kembali tertuju pada satu orang, Sardi. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Tidak seperti pekerja lain yang sering bercanda atau mengeluh, Sardi selalu fokus dan bekerja dengan penuh keseriusan. Ia terlihat seperti pria yang tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab besar dalam setiap tugasnya. Suatu siang, Desi sedang duduk di teras dengan segelas es teh, menikmati udara panas. Ia melihat Sardi sedang beristirahat di dekat tumpukan pasir, mengelap keringatnya dengan lengan bajunya yang penuh debu. Entah kenapa, ada dorongan dalam hatinya untuk berbicara. "Sardi," panggil Desi. Sardi yang sedang duduk bersandar langsung menoleh, sedikit terkejut bahwa pemilik rumah menyapanya. Ia buru-buru berdiri dengan sopan. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Tidak,"
Saya hanya ingin tahu sudah berapa lama kamu bekerja sebagai tukang bangunan, tanya Desi. Sardi agak ragu menjawab. Ia tidak terbiasa berbincang dengan orang kaya seperti Desi, tetapi ia tidak bisa bersikap kasar. Kurang lebih 10 tahun, Bu. Sejak remaja saya sudah mulai kerja serabutan, jawabnya. Desi mengangguk pelan, merasakan ada sesuatu dalam cara bicara Sardi yang terasa berbeda. Tidak ada rasa minder atau canggung, hanya kesederhanaan dan ketulusan. Sejak hari itu, percakapan-percakapan kecil mulai sering terjadi. Awalnya, Desi hanya bertanya hal-hal sederhana, seperti bagaimana proses pembangunan berjalan atau apakah ada kendala dalam renovasi. Namun, semakin lama obrolan mereka mulai mengarah ke hal-hal yang lebih pribadi. Suatu sore, ketika Sardi sedang merapikan alat-alat kerja, Desi berdiri di dekatnya. Sardi, keluargamu ada di kota juga? Tanya Desi. Sardi tersenyum kecil dan menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Mereka semua di kampung. Saya kerja di sini untuk menghidupi mereka, jawabnya. Desi terdiam. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan kehidupan para pekerja bangunan di rumahnya. Baginya, mereka hanyalah orang-orang yang datang untuk bekerja lalu pergi. Namun kini, ia mulai melihat mereka sebagai manusia dengan cerita hidupnya masing-masing. Kamu pasti merindukan mereka, kata Desi spontan. Sardi menghela napas pelan. Tentu, Bu. Tapi hidup harus terus berjalan. Yang penting mereka baik-baik saja di sana, jawabnya. Desi terdiam sejenak, merasakan kekaguman yang tumbuh dalam dirinya. Berbeda dengan orang-orang kaya yang sering ia temui, yang hanya berbicara tentang harta dan gengsi, Sardi berbicara dengan ketulusan. Suatu hari, matahari begitu terik, dan Sardi serta timnya bekerja tanpa henti. Melihat itu, tanpa berpikir panjang, Desi masuk ke dapur dan meminta pembantu rumah tangganya untuk menyiapkan es teh dan beberapa camilan. Ketika ia sendiri yang membawa nampan itu keluar, para pekerja tampak terkejut. Biasanya, klien hanya memerintah pembantu untuk melayani mereka. Ini minum dulu, biar segar, kata Desi dengan senyum kecil. Para pekerja saling berpandangan bingung, tak tahu harus bagaimana. Namun, Sardi yang pertama kali bereaksi. Ia menerima segelas es teh dari Desi dan mengangguk hormat. Terima kasih, Bu. Tidak perlu repot-repot, katanya. Tidak masalah. Kalian sudah bekerja keras, jawab Desi. Sejak saat itu, sikap Desi terhadap Sardi berubah. Mereka bukan lagi hanya sebagai majikan dan pekerja, tetapi dua orang yang mulai saling memahami. Suatu sore, ketika hujan turun dan renovasi dihentikan lebih awal, Sardi yang sedang mengemas alat-alatnya tersadar bahwa Desi masih berdiri di teras, menatap langit dengan pandangan kosong. Bu Desi, Anda tidak masuk ke dalam? Bisa masuk angin kalau kena angin dingin begini, kata Sardi. Desi tersenyum kecil, namun tidak bergerak. Aku suka hujan. Rasanya menenangkan, katanya pelan. Sardi ikut berdiri di bawah atap teras, membiarkan hujan turun di depan mereka. Hujan itu menyenangkan, tapi juga membawa banyak kenangan, kata Sardi sambil menatap jauh. Desi meliriknya. Kenangan seperti apa? Tanyanya. Sardi tersenyum pahit. Kenangan tentang perjuangan dulu waktu kecil. Kalau hujan deras, rumah kami selalu bocor. Aku dan adik-adikku harus menampung air pakai ember, jawabnya. Desi terdiam, tidak bisa membayangkan hidup seberat itu. Aku tidak bisa membayangkan hidup seberat itu, kata Desi. Sardi tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Yang penting sekarang, aku bisa kerja dan membangun kehidupan yang lebih baik, jawabnya. Pada saat itu, Desi menyadari sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ada rasa hangat saat mendengar cerita Sardi. Ada kekaguman yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak hanya menyukai obrolan mereka, tetapi juga mulai melihat Sardi sebagai seseorang yang istimewa. Tanpa ia sadari, perlahan-lahan, ia jatuh hati. Seiring berjalannya waktu dan semakin seringnya interaksi antara Desi dan Sardi, perubahan dalam sikap Desi mulai terlihat jelas oleh orang-orang di sekitarnya.
Para pembantu rumah tangga mulai membicarakan bagaimana Desi kini sering terlihat berbicara dengan salah satu buruh bangunan. Bahkan, para tetangga sosialitanya pun mulai memperhatikan bahwa Desi kini lebih sering keluar rumah dan ikut mengawasi pekerjaan para pekerja di rumahnya, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Suatu sore, ketika Desi menghadiri acara arisan dengan teman-teman sosialitanya, salah satu temannya, Rina, dengan sengaja menyenggol lengannya sambil melontarkan tatapan menggoda. "Aku dengar kabar menarik," kata Rina. "Sekarang kamu dekat dengan salah satu tukang bangunan di rumahmu." Seisi ruangan langsung terdiam. Beberapa wanita menahan tawa kecil sementara yang lain hanya bisa memasang ekspresi tak percaya. Desi, yang sebelumnya menikmati teh di tangannya, hanya tersenyum tipis. "Aku hanya berbicara dengannya sesekali. Dia pekerja yang baik," jawabnya singkat. Rina terkekeh. "Astaga, Desi, kamu kan janda kaya raya, apa tidak ada pria yang lebih pantas? Setidaknya cari pria yang selevel, bukan seorang buruh bangunan yang tangannya penuh debu dan keringat." Cibiran mereka membuat Desi terdiam. Ia tidak suka dengan anggapan bahwa seseorang hanya bisa dinilai berdasarkan status sosialnya. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan dengan Sardi bisa menjadi bahan gosip besar jika terus berlanjut. Di tengah kebingungannya, ada satu hal yang mulai disadari oleh Desi. Hatinya mulai mempertanyakan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di sisi lain, Sardi juga mulai merasakan tekanan dari lingkungan pekerjaannya. Teman-teman sesama buruh mulai menggoda dan bercanda tentang bagaimana ia lebih sering berbicara dengan Desi. "Adam, kamu serius nih deketin Bu Desi? Siapa tahu nasibmu berubah," goda salah satu temannya. Sardi hanya tertawa kecil. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu betapa besar perbedaan status di antara mereka. Ia hanyalah seorang buruh dengan penghasilan pas-pasan, sementara Desi adalah wanita dari dunia yang tidak akan pernah bisa ia masuki. Perasaan minder mulai menguasai hatinya. Sejak saat itu, Sardi mulai menjaga jarak. Jika sebelumnya ia tidak ragu menjawab pertanyaan Desi, kini ia lebih sering menghindar. Ia berbicara hanya jika diperlukan dan bahkan mulai menghindari tatapan Desi. Desi mulai menyadari perubahan sikap Sardi. "Sardi, kamu kenapa? Kenapa sekarang seperti menghindar?" tanyanya suatu sore, ketika renovasi hampir selesai. Sardi menghela napas panjang, tidak berani menatap mata Desi. "Maaf, Bu. Saya hanya tidak ingin menimbulkan masalah. Dunia kita berbeda. Saya hanya pekerja," jawabnya. Kata-kata itu terasa menusuk hati Desi. Seolah Sardi sendiri tidak percaya bahwa ada sesuatu di antara mereka. Di tengah kebimbangan ini, muncul sosok pria lain yang semakin membuat situasi menjadi rumit. Adrian, seorang pengusaha sukses yang sudah lama tertarik pada Desi, mulai mencoba mendekatinya lagi. Adrian adalah pria tampan, kaya, dan berasal dari keluarga terpandang. Ia sudah lama berusaha mendekati Desi, tetapi selalu ditolak dengan halus. Namun, ketika mendengar kabar bahwa Desi semakin dekat dengan seorang buruh bangunan, ia tertawa meremehkan. "Kamu bercanda, Desi. Seorang buruh itu bukan kelasmu," katanya. Adrian mulai semakin sering datang ke rumah Desi, berpura-pura menawarkan bantuan untuk renovasi, berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih pantas untuk Desi daripada Sardi. Suatu sore, Adrian datang ke rumah Desi dan berbicara cukup keras di dekat para pekerja, termasuk Sardi. "Desi, kamu tidak bisa terus begini. Kamu butuh pasangan yang selevel. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik," katanya. Sardi, yang mendengar itu, merasa seperti ditampar. Ia semakin yakin bahwa ia tidak akan pernah pantas untuk Desi. Ketika renovasi hampir selesai, Sardi membuat keputusan besar. Ia akan meninggalkan proyek sebelum semuanya benar-benar selesai. Malam sebelum hari terakhirnya bekerja, ia menulis surat singkat dan menyelipkannya di meja teras rumah Desi. "Bu Desi, terima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Dunia kita terlalu jauh berbeda. Saya pamit. Semoga Anda menemukan kebahagiaan sejati." Keesokan paginya,
Ketika Desi bangun dan membaca surat itu, hatinya terasa hancur. Sardi telah pergi tanpa berpamitan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Desi menyadari bahwa kehilangan seseorang yang benar-benar tulus jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta atau status sosial. Ia tidak bisa membiarkan ini berakhir seperti ini, dan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk mengejar sesuatu yang benar-benar ia inginkan tanpa peduli apa kata orang lain. Desi duduk di teras rumahnya, membaca ulang surat dari Sardi, hatinya bergetar. Perasaan kehilangan ini terlalu menyakitkan. Ia telah kehilangan suaminya, dan kini ia kembali kehilangan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Tak ingin menyesal, Desi segera mencari informasi tentang keberadaan Sardi. Ia bertanya pada mandor proyek dan akhirnya mengetahui bahwa Sardi telah kembali ke kampung halamannya. Tanpa ragu, Desi mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan pergi ke desa tempat Sardi tinggal. Setibanya di sana, ia menemukan Sardi sedang membantu ayahnya membangun rumah sederhana. Dengan mata penuh harapan, Desi berkata, "Aku tidak peduli dengan dunia kita yang berbeda. Aku hanya ingin bersamamu." Sardi terkejut, matanya mencari kepastian di wajah Desi. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya tersenyum. "Kalau begitu, aku tidak akan lari lagi." Sardi masih tak percaya bahwa Desi benar-benar datang mencarinya. Wanita yang selama ini hidup dalam kemewahan kini berdiri di hadapannya, berdebu setelah menempuh perjalanan panjang ke desanya. Matanya penuh keteguhan, bukan keraguan. "Desi, kenapa kamu kesini?" tanya Sardi dengan suara pelan, hampir tak percaya. Desi tersenyum, tapi air mata tampak menggenang di sudut matanya. "Karena aku memilih kamu, Sardi. Bukan Adrian, bukan dunia penuh kepalsuan itu. Aku ingin hidup dengan seseorang yang tulus, yang melihat aku lebih dari sekadar status dan harta. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Sardi menelan ludah. Ia tak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Desi akan benar-benar memilihnya. Ia ingin percaya, tapi di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Takut bahwa suatu hari Desi akan menyesali keputusannya. "Desi, hidup di sini tidak seperti di kota. Tidak ada rumah mewah, tidak ada mobil mahal. Aku cuma seorang buruh bangunan biasa." Desi menggeleng dengan tegas. "Aku tidak butuh semua itu. Yang aku butuh adalah seseorang yang bisa membuatku bahagia. Dan orang itu adalah kamu." Sardi menatapnya dalam diam. Semua yang dulu ia anggap mustahil kini berdiri nyata di hadapannya. "Kalau kamu yakin aku tidak akan lari lagi," ucapnya akhirnya, dengan senyum penuh ketulusan. Desi tidak kembali ke kehidupan sosialita seperti sebelumnya. Setelah beberapa minggu tinggal di desa, ia mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana bersama Sardi. Ia membantu para ibu di desa memasak, belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, dan yang paling penting, ia merasa damai, lebih dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Desi juga tahu bahwa Sardi tak bisa terus-menerus hidup dalam keterbatasan. Ia ingin melihat Sardi berkembang, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai pemilik usaha sendiri. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon besar dekat rumah Sardi. "Aku punya ide," kata Desi sambil menggenggam tangan Sardi. "Apa itu?" tanya Sardi penasaran. "Kita buka usaha sendiri. Kamu sudah bertahun-tahun kerja di bidang konstruksi. Kamu tahu cara membangun rumah dari nol. Kenapa kita tidak buka usaha kontraktor kecil-kecilan?" Sardi mengernyitkan dahi. Gagasan itu tak pernah terlintas di pikirannya. "Desi, itu butuh modal besar." Desi tersenyum. "Aku punya tabungan. Tapi aku nggak mau langsung kasih. Aku ingin kita bangun ini bareng-bareng. Dengan usaha kamu, dengan keringat kita berdua." Sardi terdiam. Ini bukan hanya soal cinta lagi, ini tentang masa depan. Dengan dukungan Desi, Sardi mulai merintis usaha kecilnya. Ia mengajak beberapa teman sesama buruh yang sudah berpengalaman. Awalnya mereka hanya mengerjakan proyek kecil seperti renovasi rumah atau pembangunan rumah sederhana di desa. Tapi berkat kerja keras dan kejujuran Sardi, usaha mereka mulai dikenal.
Desi, dengan pengalamannya di dunia bisnis, membantu mengatur keuangan dan strategi pemasaran. Dalam waktu 1 tahun, usaha mereka berkembang pesat. Kini, Sardi bukan lagi sekadar buruh bangunan, ia adalah pemilik usaha kecil yang sukses. Desi pun menemukan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan dari kemewahan, tapi dari kebersamaan dengan orang yang benar-benar mencintainya. Suatu malam setelah seharian bekerja, Sardi dan Desi duduk di teras rumah sederhana mereka. Tidak ada lampu kristal atau sofa mahal seperti di rumah Desi yang dulu. Tapi Desi merasa jauh lebih bahagia di tempat ini. Sardi menggenggam tangan Desi erat-erat. Aku dulu berpikir, aku nggak pantas buat kamu, Desi. Tapi kamu membuktikan kalau cinta itu bukan soal status, tapi tentang siapa yang benar-benar bisa bikin kamu bahagia. Desi tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Sardi. Dan kamu membuktikan kalau kebahagiaan itu nggak selalu ada di rumah besar atau mobil mahal. Kadang, kebahagiaan itu ada di sini, di tempat sederhana, bersama orang yang kita cintai. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang. Desi dan Sardi tahu, walaupun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari segalanya. Cinta sejati, yang tak memandang harta maupun status. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.